Tabeah, salam budaya. Balik lagi di Patorampe channel YouTube Minahasa punya. Jadi karya ketua riwayah hari ini atau di video kali ini torang akan menelusuri desa Kaimah dan situs-situs budaya Minahasa yang ada di desa Kaimah, itu Waruga. Tetap ikuti torang video ini dan mari sama-sama kita mendengar sejarah singkat mengenai terbentuknya kampung Kaimah ini. Pakatuan Pakalawida, salam budaya. Selamat datang di Desa Kaimah. Wilayah Desa Kaimah terletak sekitar 3 km dari pusat kecamatan. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Wilayah desa berbatasan di sebelah utaranya dengan Gunung Kelabat, sebelah selatan dengan perkebunan Waleo dan Kinaleosan Kecamatan Kombi, sebelah timur dengan Desa Treman dan perkebunan Waleo Kecamatan Kemah, sebelah barat dengan Desa Karegesan dan perkebunan Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. Sejarah Desa Kaimah tak dapat dipisahkan dari sejarah Desa Treman. Berdasarkan penuturan orang-orang tua Desa Kaimah, leluhur masyarakat Desa Kaimah berasal dari satu wilayah pemukiman yang sama dengan para leluhur dari Desa Treman. Mereka berkerabat satu dengan yang lain. Sejarah Desa Treman berawal dari sekelompok masyarakat kecil yang berasal dari satu tempat pemukiman bernama Walantakan atau Tonsea Lama. Pada tahun 1525, ketika kelompok ini telah berkembang, sebagian di antara mereka yang dipimpin oleh Dotuk Lengkong Wulur dan Rensina, Tonaas Paruntu dan Tonaas Makaleo menuju ke utara dengan menyusuri Sungai Sawangan. Mereka tiba di suatu tempat yang disebut Kelewer, yang dijadikan oleh mereka sebagai tempat bermukim. Kelewer berada di ujung barat Depo Selaa sekarang ini, pada posisi 150 lintang utara yang berjarak kurang lebih 22 km dari Walantakan. Tempat ini berawa-rawa sehingga banyak dari mereka diserang penyakit malaria. Karena itu pada tahun 1532 mereka berpindah ke arah utara ke suatu tempat bernama Keraris. Akan tetapi, di tempat ini pun mereka banyak mendapat gangguan penyakit yang sama karena pemukiman ini juga berawa-rawa. Mereka kemudian meninggalkan Keraris menuju ke arah timur ke tempat yang bernama Tengatwatu. Tempat ini, bagian selatannya terdapat Sungai Sawangan, bagian utara dataran rendah, bagian timur terdapat Sungai Sawangan, dan pada bagian barat terdapat sungai kecil yang mengalir di antara dua tebing. Sekitar tahun 1580, sebagian masyarakat berpindah ke arah utara di suatu tempat bernama Tongkeina. Tempat ini pada tahun 1603 dirubah menjadi Tare Uman, yang berasal dari kata-kata Tare Uman Kalelean, yang artinya permintaan mereka baru dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Sebagian masyarakat berpindah dari Tengatwatu ke arah barat menuju suatu tempat bernama Dout Tineles. Perpindahan ini terjadi pada tahun 1605. Dout Tineles merupakan daratan kering
sehingga kehidupan mereka agak terbebas dari gangguan penyakit malaria. Dan pemukiman ini mampu bertahan selama 170 tahun. Sekitar tahun 1770 pada masa kepemimpinan Dotu Waten Pangemanan dan Dotu Kolowai serta Tona Aslongdong, mereka meninggalkan pemukiman Doutinelles dan berpindah ke arah barat menuju suatu tempat bernama Waruga Koka, Leleputen, dan Perosan Atas. Masyarakat inilah yang menjadi leluhur masyarakat Desa Kaima. Terima kasih. Saya adalah Jupel Waruga Kaima. Nama saya Arnoldi Pate. Saya adalah Jupel Waruga Kaima. Dan kita lihat di sini waruga ini yang ada di Desa Kaima ada 45 buah. Dan yang paling tua ini adalah Dotu Pangemanan Tua. Dan ini kita usahakan kita melestarikan ini waruga ini agar dari sampai ke cucu supaya waruga ini terlestari sampai sekarang. Jadi kita lestarikan agar budaya di Minahasa Utara, terutama ada di Desa Kaima ini, lebih kuat. Saya Ugawati, profesi saya sebagai guru sekolah dasar SD Katolik Santo Stefanus Kaima. Sebagai masyarakat biasa maupun sebagai guru, saya juga sangat simpati dan juga sangat menghormati akan peninggalan situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, teristimewa waruga yang ada di Desa Kaima ini. Dengan cara apa saya mengajak untuk melestarikan budaya ini? Salah satu cara, saya sering mengajak peserta didik yang ada di sekolah kami untuk saya bawa mengunjungi waruga-waruga yang terutama yang ada di Desa Kaima ini. Supaya dengan melihat secara langsung anak-anak didik saya yang ada di SD Katolik Kaima, mereka juga boleh melihat secara langsung apa yang disebut waruga, bagaimana cara perawatan waruga dan bagaimana sampai waruga itu ada. Dan anak-anak sangat bangga ketika saya mengajak mereka datang mengunjungi waruga di sini, karena itu adalah salah satu juga sejarah kebudayaan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini. Itulah sejarah singkat mengenai Desa Kaima. Tetap semangat melestarikan dan menjaga torang budaya Minahasa ini. Nantikan video berikutnya. Pakatuan Pakalawi dan salam budaya.